Oke, oke sekarang pembahasan apa ya ini matematika ya pengetahuan kuantitatif dari yang saintek ya atau yang lain dulu deh aja deh. Matematika aja ya. Matematika dulu aja. Ini matematika jujur sama aja ya, yang sosum sama saintek cuma beda di turunan sama limit. Oke, kita kerjain aja ya. Udah disiapin semuanya, tinggal dikerjain. Kita kerjain selesai. Nah, pertama dulu aja ya. Oke, ini udah benar posisinya. Oke. Ya, ini TO3 ya. TO3 matematika saintek. Nah, matematika saintek. Nah, nih. Yang pertama ada soal begini, itu kemarin sudah ada yang di pembahasan matematika sosum. Akar 1 plus setengah akar 3. Ditambah akar 1 min setengah akar 3. Nah, ini kan agak aneh ya. Ini maksudnya tuh kayak, biasanya kan disuruh garis kawan ya. Terus gimana ini kan nggak ada bawahnya. Kan biasanya kalau garis kawan itu kalau misalnya kamu punya misalnya akar 2 plus akar 3 min akar 3 min akar 2. Nah, habis itu kamu garis kawan kan. Yang digaris kawan kan bawahnya ini. Yang bawah ini kan. Jadinya dikali sama akar 3 plus akar 2 sekawannya ya. Ini akar 3 plus akar 2. Biasanya kan gitu ya. Nah, kalau ini itu kan nggak ada perperannya. Tidak ada penyebutnya ya. Cuma ada atasnya doang. Nah, jadi ini gimana ngerjainnya? Gimana harus digaris kawan? Bla 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 bla. Yo, gini aja. Kalian misalin aja hasilnya itu A. Ya. Setelah kalian misalkan hasilnya A, kalian kuadratin kedua sisi. Ya, ini kan berarti sama aja kayak ini tuh A. Ini itu A, ini itu B kan. Terus kamu kuadratin kedua sisi. Otomatis A ini jadi A kuadrat ya. Ini dikuadratkan berarti jadinya A kuadrat 1 plus setengah akar 3 A kuadrat plus B kuadrat 1 min setengah akar 3, kan ini dikuadratin. Kan kalau misalnya ada A plus B, itu kan nggak cuma ini jabarannya ya. Kalau ada A plus B kuadrat, itu kan jabarannya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, 2AB-nya jangan lupa, ini saya lupa, tolong diingat-ingat ya. Plus 2 kali ini ya. 2 akar, nah ini nggak cukup nih. 2 akar ini kali ini ya, berarti 1 plus setengah akar 3 dikali sama 1 plus setengah akar 3 dikali sama 1 min setengah akar 3. Dah, itu sama dengan A kuadrat ya, kanan juga dikuadratin. Terus diapa ini? Nah, terus diapa ini? Ya udah tinggal dikerjain aja ya. Ini kan banyak yang bisa kecoret nih. Setengah akar 3 sama min setengah akar 3 habis ya. Berarti sisanya kan begini. 1 tambah 1 kan 2. Ditambah sama 2 dikali akar. Nah ini kan A plus B kali A min B. Yang mana A plus B kali A min B itu kan jabarannya apa? Kali A min B. Itu kan jabarannya A kuadrat min B kuadrat. Berarti 1 kuadrat dikurangi setengah akar 3 kuadrat, yang mana akar 3 kan dikuadratin 3, setengah kan dikuadratin 4 ya. Ya udah tinggal dikerjain aja, 2 tambah 2 kali akar, nah 1 min 3/4 kan 1/4, akar 1/4 setengah ya. A kuadrat sama dengan 2 plus 2 kali setengah, berarti A kuadrat sama dengan 2 kali setengah kan 1, berarti 2 tambah 1 kan 3. Kalau dicari A nya berarti A sama dengan akar 3. Selesai, jawabannya D. Itu gampang sekali kan, nggak ada susah-susahnya ya. Nah, yaudah lanjut ya. A2 ya. Ini aku mau mutar kipasnya dulu karena panas. Nah, ini ya. Terus nomor 42. Panitia Olimpiade Matematika membuat nomor peserta yang disusun dari semua angka 1, 2, 3, 4, 5. Jika nomor tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, banyak nomor peserta yang lebih kecil dari 34.000. Oke. Dari semua angka. Semua angka tuh berarti ada 5 ya. Ini kan semua angka berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, kata kuncinya semua angka, berarti 55 ini harus dipakai maybe. Ya, ini agak ambigu kalau begini-begini tuh, nggak suka aku. Ya sudah, kita kan mau kurang dari 34.000 ya. Nah, kalau aku biasanya tak pecah nih. Kalau kurang dari 34.000, itu aku pecah dari jadi gini. Kayak per angka, ini kan ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sama puluhan ribu. Aku bikin biar jadi kurang dari ratusan ribunya dulu. Puluhan ribunya dulu, jadi kurang dari 30.000. Ya, kalau kurang dari 30.000, itu kan berarti angka depannya cuma bisa 1 sama 2 ya. Kan ada syaratnya tuh. Syaratnya angka depannya harus kurang dari 3. Berarti kan bisa 1 sama 2 tuh. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Kemudian kan angka belakangnya tidak ada syaratnya. Berarti tinggal lihat semestanya ada berapa angka. Ada 5 unsur ya, 5 angka. Tapi udah kepakai 1 di depan. Jadi tinggal 4, 3, 2, 1. Nah, habis itu yang 30.000 sampai 34.000. Ya. Ini udah basi nih soalnya. Basi banget, udah sering. Kalau 30.000 sampai 34.000 kan berarti angka depannya harus angka 3 ya, cuma ada 1. Habis itu 34.000 berarti angka depannya harus antara 1 sampai 3. Tapi kan angka 3 udah kepake, jadi cuma tinggal 1 sama 2. Ya. Nah, terus habis itu yang lainnya kan nggak ada syaratnya nih. Berarti dari 5 angka sudah kepake 2, tinggal 3, 2, 1. Terus tinggal kita kali nih. 2 kali 4 kan 8, 8 kali 6, 48. Nah, 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Ya, dijumlah hasilnya 60 ya. Semoga benar 60 jawabannya C. Ya, gitu. Biasanya aku pecah. Ya, apakah harus dipecah entahlah ya. Aku kalau peluang tuh aku belajar dalam 2 bulan terakhir. Karena aku SMP, SMA tahun 2019 nggak pernah belajar peluang, males. Ya, walaupun aku bisa yang lain. Ya, aku merasa udah bisa yang lain, jadi aku malas peluang. Kayak udahlah, nggak usah belajar banyak lagi. Karena aku mau maksimalin yang aku bisa gitu loh. Karena aku bisa selain peluang semuanya gitu kan. Jadi ya udah. Nomor 43, ya jangan ditiru ya, harus belajar semuanya. Nilai dari ini ya, limit X mendekati Pi per 2. Dari X min Pi per 2 dikali tan Pi min 2X per 2 min 2 sin X. Nah oke, pertama kan kita cek tuh, jangan lupa ya kata kuncinya, itu sin dan tan bisa hilang kalau misalnya X-nya ini, limit X-nya ini dimasukin ke dalam sudutnya. Kalau hasilnya 0, berarti tan dan sin itu bisa hilang, tan sama sinnya, dihapus saja tan sama sinnya. Tapi sudutnya nggak hilang. Kita coba pi per 2 masukin sini ya. Ini kan tannya nih, tan pi min 2X, X-nya dimasukin pi per 2. Ya, berarti tan pi min 2 kali pi per 2. Pi dikurangi 2 kali pi per 2, berarti pi min pi ya, berarti 0 toh. Artinya tannya bisa hilang ya. Hilang itu gimana maksudnya ya? Hilang aja, hilangin aja tannya. Tinggal pi min 2X ya. Kalau ke sini itu bisa hilang nggak sinnya? Sin kan juga bisa hilang harusnya kalau hasilnya 0 ya sudutnya. Sudutnya loh ya, bukan hasil sinnya, tapi sudutnya bisa 0 kalau dimasukin X limitnya. Kan limitnya X-nya pi per 2, masukin ke sini. Kan ini sin X ya, berarti kan sin pi per 2. Nah, kan nggak 0 tuh, ya. Pi per 2 kan bukan 0, jadi sinnya nggak boleh hilang. Berarti tetap harus ditulis. Nah, kalau gini gimana? Yang atas kan nggak bisa diapa-apain karena nggak ada trigonometrinya, nggak bisa kita manipulasi. Jadi kita manipulasi yang bawah. Ini kan sama-sama punya faktor 2, jadi bisa dikeluarkan tuh faktor 2-nya, ya kan? Kamu keluarkan saja faktor 2-nya. Nah, dikeluarkan jadi tinggal 1 min sin X dikeluarkan. Dikeluarkan kan sama kayak dibagi. Kalau kamu masukin lagi nanti hasilnya harus sama kayak ini. Nah, habis itu ini kan 1 min sin kan nggak ada sifat yang bisa ini ya, yang bisa dipakai ya. Nah, tapi kalau 1 min cos itu kan ada 1 min cos. Itu bisa diubah ya. Nanti cosnya diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat theta per 2. Kita berandai-andai aja, 1 min cos itu ada sifat yang bisa digunakan untuk mengubahnya. Nanti cosnya diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat theta per 2. Nah, berarti gini aja. Sin X-nya kita ubah pakai sudut relasi biar jadi cos. Berhubung X-nya ini mendekati pi per 2 ya, berarti mending kita pakai sudut relasi yang mengubah sin-nya itu pakai pi per 2, 90 derajat. Nah, kita ubah dulu ya. Sin X itu sama dengan apa sih? Kalau pakai sudut relasi ya. Ini cara merelasikan sudut. Ini sebenarnya hafalan, tapi ada triknya. Aku dapat dari mana ya? Zenius mungkin? Agak lupa ya. Nah,
kita mau ngubah sesuatu ya, yang mana sudut itu berubah jadi pi per 2 min X. Kenapa? Kenapa X? Ya karena ini X awalnya. Kalau ini 3X berarti ini 3X ya. Kalau ini 5X berarti ini 5X. Kenapa pi per 2 ya? Karena di sini pi per 2 ya, biar tak sama-samain. Ya, kenapa pi per 2 juga? Alasan lainnya ada nggak ada? Ini kan sin. Kita mau ubahnya jadi cos. Ya, kalau kita mau mengubah sin jadi cos atau cos jadi sin atau tan jadi kotan ya antara tiga itu. Nanti kuadran sudut yang kamu tambahkan di depannya, dan harus di depan ya, sudutnya pi-nya ini harus di depan. Kuadran yang kamu sudut yang harus kamu tambahin di depan ini, dia harus kuadran ganjil. Antara kuadran 1 sama kuadran 3, berarti antara pi per 2 sama 3 per 2 pi ya, 90 sama 270. Harus ganjil kalau mau sinnya berubah jadi cos, atau cos berubah jadi sin, atau tan berubah jadi kotan, untuk kebalikannya. Nah, aku pilih pi per 2 karena ganjil, bisa mengubah sin jadi cos, dan dia di sini tersedianya pi per 2 di limitnya ya, biar sama. Nah, udah deh, cos ya kan, karena kan ini kuadran ganjil nih. Kalau kuadran ganjil, depannya ini sudut pi-nya 90 kan kuadran 1, kuadran ganjil tuh. Berarti sin-nya berubah jadi cos. Nah, tapi kita nggak tahu cos-nya itu positif atau negatif. Nah, kita lihat sudut secara keseluruhannya. Nah, X di sini atau 2X atau 3X tergantung sama asalnya ya. Mau 2X, mau 3X, mau 4X sama. Itu pasti sudut yang mana sudutnya itu di antara 0 sampai 90, pasti kecil. Anggap aja sudutnya 1 derajat. Ini kan anggap aja sudutnya 1 derajat, selalu begitu. Ini kan 90 derajat, dikurangi 1 derajat kan 89 derajat. Itu kan juga masih masuk kuadran 1 ya. Jadi untuk mengetahui plus minusnya, cosnya ini plus minus, itu kamu lihat sudut secara keseluruhannya. 90 dikurangi 1 itu berapa? 89. Berarti kan kuadran 1. Nah, kuadran 1, nah kamu lihat awalnya ini. Awalnya kan soalnya kita ini ya. Kuadran 1 itu sin bernilai apa? Ya, kuadran 1 sin bernilai apa? Nah, kuadran 1 kan semua positif ya. Karena kan begini loh. Ini kan positif semua kuadran 1. Kuadran 2 kan, ya ini kuadran 4 aja cos, ini tan, ini sin. Nah, kuadran 1 kan semua positif. Berarti nanti nilai cosnya positif. Kenapa tadi 1 derajat? Tadi karena X atau 2X, pokoknya sudut yang di belakang ini, yang ada X-nya, ada variabelnya, itu adalah sudut yang mana di antara 0 sampai 90 pasti. Ya, yang mana kita anggap aja 1 derajat gitu kan. Itu biar gampang. Dah, berarti nanti sin X itu sama aja kayak cos pi per 2 min X. Ya digantilah di sini ya. Jadinya limitnya berubah nih ya. Limitnya berubah jadi X min pi per 2 dikali pi min 2X per 2 dikali 1 min cos pi per 2 min X. Dah. Terus kan ini bisa diubah ya. 1 min cos kan tadi ada sifatnya. Kita ubah aja. Ya. Jadinya begini. X min pi per 2 ya dikali pi min 2X dibagi sama 2 dari 1 min 1. Cosnya diubah ya. Cosnya diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat theta per 2. Berarti ini per 2. Jadi pi per 2 min X per 2. Nah, jangan lupa ini kan limitnya pi per 2 ya. Coba pi per 2, kan tadi kan sin sama tan bisa hilang. Kalau misalnya dimasukin nilai X limitnya ke dalam sudutnya hasilnya 0, itu sin sama tan bisa hilang. Coba pi per 2 masukin sini yuk. Pi per 2 min pi per 2 berapa? 0. 0 per 2, 0. Jadi sin yang ini bisa hilang ya. Kita kerjain yuk. Ini pi min 2X per 2 dikali 1. 1 min 1 kan sebenarnya habis ya. 1 min 1 kan habis. Min ketemu min jadi positif sin kuadrat. Tapi sinnya kan hilang. Tapi kan ini ada sininya ya. Ada sudutnya. Sudutnya kan nggak hilang ya. Berarti masih ada pi per 2 min X per 2. Yang mana karena ini sinnya kuadrat. Berarti sudutnya ketika sinnya hilang juga kuadrat. Ya, kuadrat itu kan sebenarnya sama aja kayak ditulis 2 kali ya. Mending aku tulis 2 kali aja biar nggak membingungkan. Ya, gini. Dah. Terus kamu tinggal coret-coret aja. Ini 2, ini 2 ya. Ini sama ini kan sama ya, tapi kan cuma beda. Ini kan minus dan dia cuma beda posisi, yang ini pi-nya di belakang, ini pi di depan. Berarti kalau dicoret hasilnya negatif 1 ya. Terus apa namanya? Ini ya. Ini kan dia bisa kecoret ya. Ini kan pi min 2X, ini kan pi per 2 min X. Ini kan kecoret juga nih. Kecoret. Tapi kan yang atas kan hasil, ya kan yang atas kan 2 kalinya yang bawah ya. Berarti hasilnya kalau kecoret 2. Terus 2 yang bawah naik ke atas ya.
2 yang bawah naik ke atas nanti. Jadinya tinggal min 1 kali 2 yang ini kali 2 yang itu. Jadi hasilnya min 4. Ya, hasilnya min 4. Ada nggak min 4? Ada. Jawabannya E. Semoga nggak salah ya, karena aku sering nggak teliti. Karena udah ngantuk kalau buat video pasti malam-malam. 44. Nah, 44 itu apa ya? Gampang banget ya, ini tuh kayak sudah basi juga, cuma tinggal diturunin. Itu kan ada fungsi F, pokoknya F2 sama dengan 3, F aksen 2 sama dengan 6, G2 sama dengan 1, G aksen 2 sama dengan 4. Yang ditanyain itu adalah Hx kan sama dengan Fx kali Gx per Fx min Gx. Nah, pertanyaannya H aksen 2. Kan H aksen untuk nilai X sama dengan 2. Berarti H aksen 2 berapa gitu ya. Ya tinggal diturunin aja ya. Terus habis itu dimasukin 2. Ya udah nih, ini kan diturunin. Ini UV ya. Tapi yang atas sendiri kan perkalian nih. Ya. Kalau ada U kali V kan turunannya U aksen V ditambah UV aksen. Kalau ada U per V nanti turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, ini dulu, ini kan satu kesatuan fungsi ini menyerupai U per V ya. Berarti kita pakai rumus ini. Ya kan? Berarti U aksen, masalahnya U kan yang atas, V yang bawah. U-nya itu kan juga merupakan fungsi perkalian, jadi harus dituruninnya pakai ini ya. Kita turunin dulu pakai itu ya. Berarti jadinya F aksen X, U aksen, dikali V, V kan yang GX. Ya, terus ditambah sama U yang Fx ya. Dikali V aksen, berarti G aksen X. Per, di ini masih, kan kita tadi fokus pada yang ini ya. Ini kan masih U aksen. Dikali V dulu, V-nya kan yang bawah. Dikali V yang bawah, Fx min Gx. Ya. Masih dikurangi sama U kan yang atas. Fx kali Gx, V aksen yang bawah diturunin. Berarti F aksen X min G aksen X. Nah, itu masih per V kuadrat. Per yang bawah kuadrat. Fx min Gx kuadrat. Nah, setelah itu dimasukinlah 2. Ya, kita langsung masukin 2 aja. Nggak usah ditulis ya. Masukin 2 yuk. Ini kan mau dimasukin 2. Berarti ini kan F aksen 2. F aksen 2 itu kan 6 ya. Ini tak masukin. Ini kan F aksen ini ya. F aksen 2 kan 6. 6 dikali sama Gx ya, berarti G2 kan 1, ditambah sama Fx, berarti F2 kan 3. Habis itu G aksen, berarti kan G aksen 2, berarti. Nah, terus dikali sama F aksen min G aksen. Fx min Gx, berarti 3 min 2. 3 min 1 ding ya. 3 min 1, karena G2 itu 1. Terus dikurangi sama yang ini. Fx kali Gx berarti 3 kali 1. Nah, terus habis itu dikali lagi sama F aksen X min G aksen X. Berarti 6 min 4. Per, waduh maaf ya kalau agak kecoret. Per Fx min Gx kuadrat. Fx kan 3, ini 1. Berarti 3 min 1 terus dikuadratin. Nah, kita kerjain nih. Ini kan, nah, aduh gimana nih nulisnya. 6 kali 1 kan 6, tambah 12. Ini kita tulis di atas aja pakai biru. Ini kan 6, tambah 12 ya, 3 kali 4 kan 12. Dikali sama 2. Dikurangi sama 3 kali 2, 6. Ya kan, terus masih ini kan 3 min 1 kan 2. Ya, berarti 2 kuadrat kan 4. Nah, berarti kan ini 18 kali 2, 36. 36 min 6 kan 30. 30 per 4. Sama dengan 30 per 4. 30 per 4 ada enggak? 34 berarti 15 per 2 ya. Jawabannya 15 per 2 berarti bravo. Udah, itu aja. Semoga nggak salah ya. Udah malas ngulang. Nah, semoga bateraiku juga nggak habis dan memori itu nggak habis. Kemarin aku udah record pembahasan kisi-kisi TO tapi malah memorinya habis. Kata-kata ya ulangan matematika kelompok A yang beranggotakan 4 orang adalah 8. Kelompok A ya. Kelompok A kan jumlah siswanya 8. Terus rata-ratanya adalah
jumlah siswanya 4, rata-ratanya 8. Kalau kelompok B itu jumlah siswanya adalah 6, rata-ratanya adalah 7,5. Nah, jika salah satu anggota dari masing-masing kelompok ditukar, nanti rata-ratanya jadi sama. Kemarin ada ralat ya. Kalau masing-masing salah satu anggota ditukar dari setiap kelompok, maka rata-ratanya jadi sama. Itu ada ralat, tolong ditulis ya. Udah tak tulis ini aja. Jika salah satu anak per kelompok ditukar, ya, rata-rata A yang baru sama dengan rata-rata B yang baru, ya. Nah, berarti gini, kita cari aja total nilainya ya. Berarti total nilai A-nya, itu kan total nilai kan tinggal jumlah siswa dikali sama nilai rata-rata. Berarti 4 kali 8 kan 32. Jumlah siswa kali nilai rata-rata, 6 kali 7,5 untuk yang kelas B ya. Itu adalah 45. Ya kan? Karena 15 kali 3. Nah, terus gini, kan rata-ratanya sama tuh, ya kan? Berarti kan gini, rata-rata itu kan total nilai dibagi jumlah siswa. Yang kelas A ini kelas B. Yang kelas A kan jumlah siswanya 4, yang kelas B jumlah siswanya 6. Total siswa nilai kelas A, total nilai siswa kelas A adalah 32. Tapi anaknya kan ditukar tuh. Berarti salah satu anak dari kelas A keluar, tapi kelas B masuk di sini di kelas A. Nah, terus total nilai kelas B kan 45, tapi satu anak kelas B keluar. Kemudian ditambah dari kelas A1 yang jadi gitu. Ya kan? Terus ya udah tinggal dikerjain aja. Ini kan bisa disederhanain dulu ya, jangan lupa disederhanain dulu. Kalau bisa ini biar nggak mumet ngitungnya ya. Kali sana, ya kan? Berarti ini kan 96 min A min 3A min 3 plus 3B sama dengan 2-nya kali sana 90 min 2A plus 2B min 2B plus 2A. Ini kan pindah sana 6 sama dengan min 5B plus 5A. Bagi 5 berarti 1,2 sama dengan min B plus A. 1,2 sama dengan A min B. Kan ini selisih toh. Yang ditanyain kan selisih nilai kedua nilai yang ditukar. Berarti 1,2. Ini ada cara cepatnya ya. Kalau ditukar-tukar gini cuma kayak jangan tahu sering pakai cara cepat lah ya. Karena kan soalnya beda, nanti udah beda cara. Nggak usah lah. Gitu. Dan nomor 46. Nomor 46 ini kan ada limit nih. Ya. Soalnya masalahnya anak-anak sekarang tuh pada malas menghafal, malas mengingat cara cepat cuma buat ulangan harian berlaka. Jadi nggak akan mungkin semua rumus cepat tuh ingat gitu loh. Jadi aku nggak menyarankan ya. Jadi jangan ya. Kecuali kamu yang pintar dan bisa menghafal semuanya ya sudah hafalin lah rumus cepat sebanyak-banyaknya. X mendekati Pi dari cos X tan X ini jawabannya literally kayaknya sama kayak soal kisi-kisinya ya. Min akar Pi min sin X. Ya udah tinggal dikali sekawan kan, di bawah kan ada yang tidak rasional, akar-akar ya. Nah kalau tadi ini kan nggak bisa tuh, maksudnya mau dirasionalkan bingung, mau nggak ada pecahan di bawahnya per-perannya, ya kan? Gitu. Nah udah tinggal di ini aja. Nah dan ini kan bukan limit ya, jadi kalau misalnya udah dirasionalkan pun juga nggak bisa dimasukin nilai X-nya, gitu ya. Nah, ini coba ya, kita rasionalkan. Berarti kan cos X plus cos X kali tan X per, ya, Pi plus sin X, akar ya, dikurangi akar Pi min sin X. Dikali rasionalnya, maksudnya sekawannya. Pi plus sin X ditambah akar Pi min sin X. Kalau ini min, jadi sekawannya kan plus ya. Pi plus sin X ditambah akar Pi plus sin X ya. A min B kali A plus B kan nanti akarnya hilang ya. Jadinya tinggal ini kuadrat min ini kuadrat. Berarti Pi plus sin X dikurangi ya. Ini kan AB dikurangi sama Pi min sin X. Terus yang atas itu ada cos X kali tan X. Terus ini sisanya ini ya, akar Pi itu gatal. Pi plus sin X ditambah akar Pi min sin X. Udah tinggal dikerjain aja ya. Pi min Pi habis. Sin X min sin X kan jadi plus ya. Berarti kan bawahnya jadi ada 2 sin X. Yang atas itu kan ada tan X sama cos X sama panjang lebar nggak jelas ini. Pi plus sin X ditambah akar Pi min sin X
Ya kan? Terus jangan lupa ini kan limitnya kan X mendekati Pi. Coba nih, kalau misalnya, oh gitu, X mendekati Pi ya. Ya udah deh, gini aja deh. Tan itu kan aku malas pakai sudut relasi. Aku mau ngajarin ini aja. Cos X kali tan X. Tan itu kan sin X per cos X ya. Ya nggak? Tan itu kan sin X per cos X. Tuh ini gatal punggungku dari tadi. 2 sin X. Kan kecoret nih, ya kan? Seret. Nah, hasilnya kan tinggal ini kan, per 2. Terus ini pi-nya dimasukin aja. Sin 180 itu kan 0. Berarti kan akar pi tambah 0. Berarti kan akar pi tambah akar pi min 0. Karena kan sin 180 kan 0. Berarti akar pi. Berarti 2 akar pi per 2. Coret 2-nya berarti akar pi. Jawabannya D. Ini sama kayak jawaban, dan soal cuma diganti. Sama kayak jawaban dari kisi-kisi persis. Soalnya cuma diganti kayaknya awalnya sin. Gitu. Diganti dikit mumetnya. Bye. Sebuah bilangan genap 4 angka memuat tepat 3 angka genap dan tidak memuat angka 0, tidak memuat angka yang sama, banyak bilangan yang dapat dibuat. Oke. Bilangan 4 angka ya. Berarti ya sudah. Bilangan 4 angka, 3 angka genap. Bilangan genap 4 angka, berarti angka belakangnya harus genap ya. Angka genap kan cuma bisa 2, 4, 6, 8 ya. 10 kan ada 2 angka, jadi cuma 2, 4, 6, 8, sebenarnya 0, tapi kan tidak memuat angka 0. Berarti cuma bisa 4 bilangan ya. Terus untuk syarat yang lain kan dia juga memuat 3 angka genap nih, ini baru 1 ya. Berarti bisa ini 3 angka genap, maksudnya ini angka genap pertama, angka genap kedua, angka genap ketiga. Berarti untuk yang ini yang paling depan dia ganjil. Bilangan ganjil kan karena kan udah 3 angka genap nih. Dia bilangnya memuat 3 angka genap saja. Ini genap karena memang dia angka belakangnya harus genap. Ini genap, berarti totalnya 3 angka genap sesuai dengan syaratnya. Nah, berarti angka depan harus ganjil. Kalau ganjil kan bisa 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 ya, tak bedain warnanya. Kenapa tak bedain warnanya? Karena ini genap. Ini ganjil. Berarti mereka kan berbeda. Ini kenapa nggak tak iniin, nggak tak kasih slot? Karena dia sendiri ini, dia kan nggak bisa pindah. Karena kan belakang harus genap. Jadi ganjilnya nggak bisa pindah ke belakang sini, nggak bisa. Dia maunya angka genap. Ya, sebuah bilangan genap. Ya, berarti belakangnya harus genap. Berarti ini nggak bisa pindah-pindah yang genap di sini. Cuma 2 genap ini sama 1 ganjil ini yang bisa bertukar tempat. Bisa aja ganjilnya di tengah, genapnya di pinggir ya. Bisa aja ganjilnya di bilangan ketiga ya. Jadi ini bisa pindah-pindah. Nah, caranya untuk menghitung berapa kemungkinan mereka berpindah-pindah adalah pakai permutasi unsur sama. Permutasi unsur sama. Kamu tinggal lihat berapa unsur yang bisa berpindah-pindah. Ada berapa nih yang bisa pindah-pindah? Ada 3. Yang ini nggak bisa pindah-pindah karena angka belakangnya harus genap. Nggak boleh ganjil angka genap. Ini bisa pindah-pindah di 3 ini. Berarti kan 3 faktorial. Dibagi sama. Yang sama kan ini bilangan genapnya yang bisa pindah kan ada 2. Berarti dibagi 2 faktorial. Jadinya kan kecoret hasilnya 3 ya. Berarti 3. Berarti nanti ini hasilnya harus dikali 3. Gitu ya. Hasilnya harus dikali 3. Ya berarti kan 5 kali 2 kali 3 kali 4 kali 3. 10 kali 9 kali 4. 360. Sebentar. 10 kali 3. 30. 30 kali 12. 360. Bener kok. Jawabannya B. Semoga bener ya. Amin. Itu aja. 48. Rata-rata berkelompok. Nanti kita cek pakai website, soalnya ada website yang buat ngecek begini-begini. Nah, terus nomor 48. 48. Oh ya, websitenya kemarin apa ya? Wah, lupa anjir. Ya udah, kita cek lagi. Ada apa? Generator gitu. Nah, 48. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37. Wah, ini basi banget ini ya. Rata-ratanya kan 37 yang rata-rata sekolah bilangan 37, tapi ada bilangan yang seharusnya 42 tapi kebaca 72. Nah, setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 36. Ini kan tinggal rata-rata yang benar kan 36. Ya kan? Terus rumus rata-rata kan total nilai dibagi jumlah siswanya kan N, kita nggak tahu jumlah siswanya. Nah, rata-rata yang salah itu kan 37. Kalau kamu total nilainya kan 37 dikali N jumlah siswa. Tapi kan ini rata-rata yang salah.
Ini total nilai yang salah, padahal kita maunya dapat kata-kata yang benar. Berarti yang terbaca salah harus dikurangi, ya. Berarti dikurangi 72. Kemudian ditambah sama yang terbaca benar, 42. Selesai deh persamaan. Set. 36N sama dengan 37N min 30. N sama dengan berapa itu? 30. Selesai, bro. Nggak pakai lama ya. Selesai sekali. Ya, ini kan rata-rata yang benar, berarti di atas harus total nilai yang benar dibagi jumlah siswa. Ini total nilai yang salah, dikurangi nilai yang salah, ditambah nilai yang benar, supaya jadi total nilai yang benar. Itu aja bro, gak ada susahnya. Ini 48 ya. Ini berapa menit sih? 30 menit, panjang banget sih. Udah, tinggal 2. Himpunan A terdiri atas bla 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 panjang lebar. Tanya udah males ini, kalau udah begini itu. Himpunan A terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini jangan sampai kelewat ya. Matanya dibeliin dulu. Besok kalau UTBK ya, dipilok, dikasih air ya, dikucek yang benar. Kalau perlu bawa insto biar nggak salah baca. 4 bilangan angka dipilih secara acak. Peluang bahwa jumlah dari keempat angka tersebut adalah ganjil. Nah, yaudah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diambil 4 angka. Nah, jangan lupa kalian tuh prinsip kalau ganjil tambah ganjil. Males aku nulis kayak begini. Wah, ganjil tambah ganjil itu kan genap ya. Ganjil tambah genap itu kan ganjil ya. Kalau nggak percaya 1 ganjil tambah genap 2, 3 atau hasilnya kan ganjil. Genap tambah genap itu adalah tetap genap ya. Nah, jadi gimana? Kita kan mau jumlahnya kan ganjil. Berarti nanti gini kan diambil 4 angka. Berarti cuma ada beberapa kemungkinan. Genap ganjil, karena kan genap tambah genap kan genap. Genap tambah ganjil jadinya ganjil. Atau kemungkinan kedua, ini kayaknya kebesaran ya. Tak ulangin ya. Genap ganjil. Kan genap tambah genap tambah ganjil. Atau bisa juga genap ganjil ya, karena kan genap tambah ganjil tambah ganjil, genap tambah ganjil, berarti kan ganjil total jumlahnya ya. Dia maunya jumlah dari 4 angkanya ganjil. Dia cuma 2 kemungkinan ini toh, berarti ya sudah pakai kombinasi aja ya. Ini kan diambil sekaligus angkanya, artinya pakai kombinasi. Kalau angkanya diambil satu-satu nggak bisa pakai kombinasi, pakainya probabilitas yang berapa per berapa dikali berapa per berapa. Kalau begini, kalau diambil sekaligus angkanya pakai kombinasi. Kombinasi untuk yang genap dulu, berarti diambil 3 genapnya. Dari berapa angka genap? Ya kita lihat, ini angka genapnya ada berapa, ganjilnya ada berapa. Genapnya ada 2, 4, 6, 8, ada 4. Ganjilnya ada 1, 3, 5, 7, ada 4 juga. Berarti dari 4 genap terambil 3, Dari 4 ganjil terambil 1, karena ganjil cuma 1. Itu dikali, karena mereka diambil sekaligus, pakai kaidah perkalian. Nah, itu total ditambah sama kemungkinan kedua, karena mereka berdua terjadi di waktu yang berbeda. Genap, ganjil. Berarti dari 4 genap terambil 1, karena G-nya 1 genapnya. Dikali sama dari 4 ganjil terambil 3. Ya, berarti kan ini sama aja ya. Dibagi sama semestanya. Semesta, karena kan ini peluang ya. Peluang kan harus dibagi semesta. NA per NS ya. Ini NA-nya yang atas, NS-nya yang bawah. Nah, semesta itu tidak memperhatikan perbedaan, tidak memperhatikan warna, gender, atau apa, genap ganjil, atau apapun itu. Jadi, kita lihat ada berapa angka. Totalnya 8 angka ya. Dari 8 angka diambil 4. Ya, tinggal dikerjakan ya. Kita pakai kertas baru kan nggak muat. Ayo ini kelas 12 ya, tolong dikulangi mainnya, tambahin ininya, capek dikit nggak ngaruh ya, lebih banyak yang lebih capek dari kalian, yang nggak punya uang, yang nggak punya rumah, yang nggak punya makan, ngais-ngais beras di sana ya. Kalau mau tuh mereka mau ditukar hidupnya, capek-capekan belajar, capek-capek mengais tanah ya. Aku juga pernah gitu, nggak punya uang, nggak punya beras, nggak punya apa, nggak bisa makan. Di tanah, tidur di luar. Kita tahu rasanya semua itu ya. Dan aku juga udah pernah belajar UTBK dan seterusnya. Tahu bedanya lebih susah mana, lebih susah yang nggak punya uang, nggak punya rumah. Ya, jadi
Gak usah cengeng. Lu keluarin tuh main-mainnya demi masa depan. Udah dibayar orang tua malu. Ya, kasihan orang tuanya udah bayarin. Ya, mereka bayarin karena mereka menganggap itu kewajiban, kasihan. Nah, jangan dimanfaatin tuh, ya. Dihormati aja. Ya, kalau nggak bisa sayang-sayang deket love you, ya udah hormati aja dengan belajar dengan baik. Semampunya, semaksimalnya maksudku. Bukan semampunya, nggak ada semampunya. Semampunya itu diartikan sebagai saksae. Jangan saksae ya, semaksimal mungkin. Kombinasi tak langsung aja ya, aku males ya nunjuk ke sana jauh. Ya tinggal dihitung aja toh. Kombinasi itu kalau angka selisih atas bawahnya 1 berarti hasilnya angka atasnya. Berarti kalau C43 hasilnya 4. Kalau bawahnya 1 hasilnya atasnya. Berarti C41 itu 4. C41 4, C43 itu 4. Ya. Per, nah kalau ini harus dihitung ya. Berarti kan ini 8 faktorial per 8 min 4 kan 4 faktorial terus dikali 4 faktorial. Ya tinggal dihitung aja ya. Set 8, 7, 6, 5, 4 itu kan 4, 3, 2, 1. 4 kali 2, 8, 3 coret sama 6 jadi 2. 10 kali 7, 70. Berarti 16 tambah 16, 32 per 70. Berarti 16 per 35. Ada jawabannya A. Ya, gampang banget tuh. Ini salahnya mas saya. Ya nggak tahu juga sih. Saya nggak ya. Saya nggak teliti karena cepat-cepat dan malam udah ngantuk. Gradien garis singgung kurva basi banget ya. Kelas 12 turunan kelas 11 juga ada nih, bahkan kelas 11 ini. Ya, ini babnya adalah aplikasi turunan kelas 11 ya, bagian persamaan garis singgung. Cara mencari garis singgung itu gini. PGS itu kamu butuh 3. X, Y sama gradien. Kalau gradien itu kamu cara nyarinya tinggal fungsinya diturunin terus dimasukin X. Habis itu dimasukin X-nya, X dari sini ya, bukan sembarang X tapi X singgung. Ya. Terus kalau mau nyari Y, kamu masukin X ke dalam fungsi awal. Masukin X ke fx awalnya sebelum diturunkan ya. Kalau masukin X ke setelah diturunkan dapatnya gradien. Nah, ini kan oh iya, absis itu X, jangan lupa ya. Ordinat itu Y ya. Hari ini masih nggak tahu begini gimana sih. Kurvanya kan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Ya, karena X-nya sama dengan 2. Gradien garis singgung kurva ini adalah 2. Oh, goblok. Bukan X yang 2, tapi aduh. Tapi yang 2 itu adalah gradiennya. Nah, cara nyari gradien tadi gimana? Kurvanya diturunkan ya. Berarti kan Y aksen sama dengan diturunkan. 2X plus 4. Aku udah lama ngajarin turunan. Gimana sih, masa belum bisa? Ya, bahkan anak IPS saja harusnya bisa. Dan banyak yang bisa buktinya. Ya, kalau kamu masih belum bisa, harus mempertanyakan hidupmu. Nah, gradiennya kan 2 nih. Ya udah, padahal kan turunan pertama dari fungsi itu kan adalah gradien. Berarti M-nya ini digunain untuk mengganti F aksen atau Y aksen. Ya, berarti 2 sama dengan 2X plus 4. Terus nanti kan ketemu X-nya, pindah sana ya. Min 2 sama dengan 2X, X-nya sama dengan min 1. Berarti udah ketemu X. Udah ketemu X. Udah ketemu X, ketemu gradien. Nih, nyari Y. Cara nyari Y kan masukin X ke fungsi fx-nya. Ya udah kan X-nya min 1, berarti masukin ke sini min 1. Y sama dengan min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 min 5. 1 min 4 min 5. Berapa tuh? Min 9, min 8. Dah. Oh, min 8 nih. Min 8 tuh mana nih? Tuh D kan, yang tanya kan soalnya cuma ordinatnya ya, ordinat kan Y, cuma Y-nya doang. Tapi kalau kamu mau cari garis singgungnya, ya sekalian aja ya, berarti Y min Y1 dimasukin ke persamaan garis. Ini bukan persamaan garis singgung ya, ya persamaan garis biasa, dari TK, dari SD aja ada loh kayaknya, atau SMP ya, nggak tahu lah, pokoknya SMP ada, kalau SMP ada, kalau SD nggak tahu. SD kayaknya, nggak tahu ya, nggak inget. Tapi SMP ada, Y min Y1. Berarti Y min Y1-nya kan tadi min 8. Nih, M-nya kan 2. X min X1-nya kan min 1. Berarti jadinya Y sama dengan 2X. Ini kan 2X min ketemu jadi plus ya. Plus 1 kali 2. Plus 2, tapi ini masih pindah ke sana min 8. Berarti kan jadinya, min 6. Jadi tinggal dimasukin ke persamaan garis biasa gitu ya. Kan udah tahu gradien, udah tahu X, udah tahu Y ya. Udah tahu Y. Jadi tinggal dimasukin aja.
Nah, gitu aja ya. Pas ini video 40 menit. Semoga sukses ya. Silahkan di screenshot nih. Ngek. Tuh, screenshot. Foto. Biar kayak paparazzi, bro. Udah sana. Tuh. Nih soalnya. Kalau nggak punya dan kalian GO ya. Mending yang GO ngerjain Inten. Yang Inten ngerjain GO. Tuh, jadinya ilmunya lengkap. Gak perlu semua bimbel dikerjain.